Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas anime yang berjudul Naumen Kanren. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, adventure, ataupun fantasy? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini cuy menceritakan tentang seorang petani yang sangat hebat dalam menanam buah dan sayur. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan sepertinya tidak ingin mengubah kehidupannya. Alwen sangat tertarik untuk menjadi seseorang petani dan tidak memiliki niatan untuk mengganti pekerjaannya itu. Dari premisnya aja udah bikin kita penasaran cuy. Langsung sajalah, tanpa basa-basi lagi, kita sikat menuju inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, terutama yang nyakitin, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Allwine. Dan ia merupakan seorang petani yang overpower yang kekuatannya melebihi pahlawan. Tampak All sedang memanen hasil ladangnya. Dan ia bergumam betapa segar dan indahnya sayur-sayuran yang ditanamnya itu. Lantas All mengecek sistem pertanian dan tiba-tiba saja muncullah Testa. Sontak saja Testa kaget melihat kemajuan level dan peningkatan kekuatan All. Testa berkata, All ini memanglah orang yang sangat berbakat. Berbeda dengan Testa yang hanya seseorang nelayan yang B aja. Waktu itu saat All membantu di kapal, mereka dengan mudah menangkap ikan besar. Serta All sangat gampang menghabisi lawan. Lalu Testa berkata, setidaknya All sudah masuk ke level 10 penuh. Makanya ia bisa dikategorikan petani super. All menyaut kemungkinan karena ia memiliki berkat mendorong pertumbuhan pertanian. Testa menjawab, ia sungguh iri kepada orang yang memiliki berkat. Lantas All melihat sistem lagi dan bingung. Di situ tertulis ia harus mengintegrasikan kemampuannya. Sepertinya ia harus berevolusi menjadi petani pecinta alam. Lalu ia akan dikenal banyak orang. Testa terkejut melihat kekuatan serangan All di sistem. Mendadak All mengingat pekerjaannya. Ia auto pergi mengantar sayur. Di perjalanan, ia melihat seekor naga yang berterbangan. All yakin naga tersebut sedang melawan sekelompok orang. Alhasil dengan hanya melemparkan wortel, All mampu menghancurkan naga. Sontak saja, Lamia dan kawan-kawan kaget. Mereka yakin dari balik bukit ada yang membantu mereka. Setelahnya All melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama ia sampai di gerbang. Langsung saja All memberikan surat izin mengantarkan hasil tani. Kemudian seorang pria berkuda menculik si putri. Di kesempatan itulah All beraksi menolong sang putri. Selesai menyelamatkan si Eneng, All bergegas pergi mengantarkan pasokan sayuran ke pedagang. Tidak lama kemudian ia sampai di pasar. Pedagang kagum melihat hasil panen All karena sangat segar. Selesai dari sana, All ingin kembali, namun di gerbang ia ditahan penjaga.
Lantas Putri Vol Maegis, anak dari raja, memperkenalkan dirinya. Vol berkata ia ingin menawarkan Ol pekerjaan di kerajaan. Sontak saja Ol kaget mendengar ucapan Vol. Lantas Ol bergumam hal tersebut sangat dihindarinya, sebab ia hanya ingin menjadi petani biasa. Namun Vol terus menjanjikan kepadanya keuntungan dan gaji yang besar. Tidak lama kemudian, Lamia dan kawan-kawan sampai di gerbang. Melihat keberadaan Vol, mereka langsung menginfokan kejadian hari ini. Lalu Vol tersadar ia sedang mengobrol dengan Ai. Akan tetapi ternyata Ol sudah kabur duluan. Sin lalu beralih ke istana. Para pasukan menginfokan pada raja kalau beberapa monster menyerang. Dikarenakan mereka dendam Raja Iblis telah dilenyapkan, makanya mereka mengganggu kota dan mengacaukannya. Lantas Cecil menyuruh sang raja dan putri meninggalkan istana, sebab akan banyak bahaya datang kalau mereka masih di sana. Lantas sang raja menjawab ia akan menghentikan semuanya, karena dirinya telah memulai perjanjian dengan iblis. Namun raja dan anaknya ini harus segera pergi, karena para iblis sedang berdatangan. Alhasil Cecil membawa mereka pergi. Akan tetapi di jalan ia malah berkhianat. Langsung saja ia menunjukkan wujud aslinya, yaitu Romeo Bandit. Sontak saja raja kaget melihat iblis itu. Lalu Romeo berkata, ia akan menguasai kerajaan dan mengambil alih. Sebab Romeo bisa berubah wujud menjadi sosok raja. Langsung saja Romeo melancarkan serangannya. Lalu raja dan putri membuat penghalang sihir agar mereka terlindungi. Akan tetapi mereka tetap saja kalah oleh kekuatan Romeo. Di sisi lain, Ai telah sampai di rumahnya. Ia dipanggil Testa keluar. Lantas Testa menginfokan kalau desa telah diserang iblis. Mendengarnya Ai bukannya takut, ia malah berlari menyelamatkan ladangnya. Ketika ia sampai di ladang, semua akan terkendali. Lalu Ai melihat para iblis berdatangan ke arah istana. Awalnya Al ini berpikir hal tersebut bukanlah urusannya. Namun ia tersadar kalau istana hancur, sektor pertanian dan segalanya akan kacau. Alhasil ia terpaksa ikut campur menyelamatkan desa. Sin lalu beralih ke hutan. Putri sudah kehabisan tenaga, sementara sang ayah juga sudah lelah. Di kesempatan itulah Romeo menyiapkan serangan untuk mengejar mereka. Tidak lama kemudian, Ol muncul, ia menyelamatkan sang putri. Lalu Romeo kesal, Ol mengganggunya dan ia berkata, sepertinya waktu itu Ol juga menggagalkan rencananya. Langsung saja Romeo berubah menjadi iblis yang sesungguhnya. Ia bersiap menyerang. Lantas Romeo memperlihatkan level dan kekuatannya. Melihatnya, putri segera menyuruh Ol untuk pergi. Sebab kemungkinan Ol bisa mati mendapatkan serangan dari Romeo. Akan tetapi Ol tenang saja. Ia malah menghajar Romeo dengan satu pukulan. Alhasil Romeo tumbang dan mereka selamat. Kemudian mereka kembali ke istana. Ketika sampai, raja mengucapkan terima kasih. Di kesempatan itulah raja meminta Ol menjadi bagian dari istana. Namun lagi-lagi Ol menolak dipekerjakan di istana. Sebab ia hanya ingin menjadi petani biasa. Vol menyaut mustahil ia menerima tugas di kerajaan. Lalu Vol berkata, ia akan memberikan imbalan lain. Akan tetapi Ol harus masuk ke serikat karena di kota banyak sekali monster yang menyerang. Makanya Ol harus terdaftar dan ikut membantu kestabilan kota. Alhasil Ol terpaksa menerimanya. Selanjutnya Sin berada di pasar. Vol dan Ol sedang dalam perjalanan menuju ke serikat. Lantas Ol terkagum-kagum melihat sekeliling yang dipenuhi oleh banyak makanan. Di kesempatan itulah Ol membeli camilan untuknya dan Vol. Ol bertanya, apakah sebagai seorang putri tidak apa-apa jika berkeliaran?
Paul menjawab ia telah menyuruh pelayannya menyamar menjadi dirinya, serta memahami kehidupan rakyat adalah tugasnya. Contohnya seperti makan camilan rakyat biasa seperti ini. Tidak lama kemudian mereka sampai di gerbang serikat. Ketika Ol memanggil Vol dengan sebutan putri, ia melarangnya. Sebab ia harus menyembunyikan identitas aslinya. Sebelumnya putri ini telah memakai jepitan sihir agar orang tidak mengenalinya. Langsung saja mereka masuk ke dalam. Ol disambut seorang pria dan dibawa ke meja pendaftaran. Lantas pria tersebut meminta Helen mengurus Ol si pendatang baru. Helen mengucapkan selamat bergabung di Serikat Petualangan. Dikarenakan Ol lapar, Helen memberinya pai jeruk serta teh. Langsung saja Helen memulai wawancaranya. Ia bertanya alasan Ol masuk serikat. Ol menjawab karena ia telah diberikan imbalan besar. Alhasil ia harus membalasnya dengan membunuh monster di kota. Tidak lama kemudian, Lamia dan kawan-kawan muncul. Mereka berkata kalau pahlawan pembasmi naga berbahaya telah muncul. Kemudian Ol menjadi semakin jauh dari kehidupan petani. Helen memberi tugas pemula kepada Ol. Setelahnya ia bergegas melakukan misi pertamanya. Sebelum Ol pergi, Helen memberikan jubah pada Ol dan memakaikannya. Lantas Ol berpamitan pada sang putri. Ia akan pergi bertugas. Tidak lama kemudian Ol sampai di hutan untuk mengumpulkan rumput. Akan tetapi ketika tugasnya hampir selesai, monster orc muncul. Kemudian Jack teman Lamia muncul menghabisi orc tersebut. Lantas Ol berterima kasih kepada Jack karena menolongnya. Kemudian Lamia dan Luke tiba, mereka menyapa Ol. Lantas Lamia berkata sepertinya Ol berhasil melakukan misinya. Luke menyaut, padahal ini baru hari pertama Ol. Namun ia sudah diserang oleh orc wanita. Luke sangat menyayangkan kesialan Ol. Si MC pun menyaut, awalnya ia pikir misi tersebut sangatlah gampang. Lalu Ol memperlihatkan sisi yang ditemukannya. Jack menginfokan itu adalah susuk monster misterius. Sebab ia hanya jatuh di hutan Grim sesekali belakangan ini. Tiba-tiba saja monster raksasa muncul berjalan melewati mereka. Esoknya Ol dan kawan-kawan kembali ke serikat menginfokan tentang naga hitam. Lantas Jack berkata, ketika Ol mengecek atributnya, naga hitam tersebut memiliki kekuatan mencapai 230.000 poin. Sontak saja Helen kaget mendengar ucapan Jack. Kemudian Ol memberikan sisik naga hitam kepada pemimpin serikat. Mendadak Helen lemas, ia teringat akan masa lalunya. Naga hitam tersebut telah merenggut nyawa saudaranya. Langsung saja Helen tergeletak pingsan. Lantas Ol memberitahu Wang, ibu angkat Helen, ia akan mencari informasi tentang naga. Wang lalu menjawab, mungkin Helen mengingat naga hitam itu. 15 tahun yang lalu, Wang dan suaminya menemukan Helen di jalan dan membawanya untuk pulang. Semenjak kejadian itu, Helen tidak mengingat lagi masa lalu apapun sampai sekarang. Kemudian Ol bergegas ke perpustakaan mencari informasi. Karena tidak menemukan apapun, Ol ingin mencari informasi kehancuran kota 15 tahun lalu. Namun pustakawan tidak mengizinkannya. Tidak lama kemudian Vol muncul. Ia meminta izin pada pustakawan dan diizinkan. Langsung saja mereka masuk ke ruangan buku tahunan. Vol mengajak Ol untuk menuju ke tempat rahasia di buku tersebut. Setelahnya mereka telah sampai di hutan. Lantas Ol kaget melihat Lai. Ya, ini adalah hantu. Nampak Lai adalah saudara dari Helen yang dibunuh naga hitam. Sedangkan Vol terheran, Ol lagi mengobrol dengan siapa. Selanjutnya Sin berada di hutan. Lai kaget melihat jubah yang dipakai Ol. Lantas Ol mengatakan kalau jubah tersebut didapatnya dari Helen. Lalu Lai menyaut, pantas saja mirip dengan miliknya. Ternyata jubah tersebut adalah milik Lai sewaktu kecil. Lai berkata Helen merupakan kakak sekaligus satu-satunya orang yang selamat di desa. Ol menyaut, namun sekarang Helen telah melupakan ingatannya. Alhasil Lai memohon agar Ol menolong kakaknya.
Berikutnya, Lai menceritakan masa lalunya dengan Helen. Suatu hari, Helen mencari adiknya untuk makan siang. Kemudian Lai muncul sambil membawa pisau mainan. Nampaknya Lai sedang berlatih menjadi pahlawan. Akan tetapi, karena terlalu bersemangat, ia terjatuh. Alhasil Helen datang mengomeli sang adik. Tiba-tiba, keadaan desa berubah menyeramkan. Kedua bocah bergegas pulang ke rumah. Ketika sampai, mereka kaget melihat rumahnya yang sudah hancur berkeping-keping. Kondisi sekitar sangatlah kacau balau. Lai membawa Helen pergi. Di tengah jalan, naga hitam mengikuti mereka. Ia berkata wajah keputusasaan para bocil itu sangatlah lucu. Langsung saja naga hitam mendekati Helen. Lalu ia melemparkan senjata ke arah naga. Di kesempatan itulah Lai meminta Helen berlari. Namun naga tidak tinggal diam dan menyerang Lai. Sontak saja Helen kaget adiknya mengalami luka parah. Sebelum pergi, naga hitam berpesan ia akan kembali 15 tahun lagi. Setelahnya Lai meninggoy karena lukanya terlalu dalam. Kembali ke masa sekarang, Lai berkata, begitulah cerita kehancuran desa. Lantas Lai berkata setelah naga hitam menghancurkan desa, ia akan menyisakan satu orang. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya, ia akan kembali untuk menghabisinya. Ketika Lai dimakan, ia merasakan kesadaran Uroboro. Saat itulah seluruh kekuatannya diserang naga Uroboro. Makanya Lai meminta tolong pada All untuk menjaga Helen dan lainnya. Sebab naga hitam juga mengincar orang di sekeliling Helen. Alhasil All mengerti bahwa ia harus melawan naga meskipun berlawanan dengan keputusannya. Karena tujuan utama naga membuat semua orang putus asa. Langsung saja All membawa putri berlari untuk bergegas ke kota. Sedari tadi Vol juga mendengar cerita Lai karena tiba-tiba saja ia bisa melihat hantu. Kemudian keduanya pun berpencar. Vol akan mengumpulkan prajurit dan lainnya, sedangkan All bergegas akan menyelamatkan Helen dari naga hitam. Di sisi lain Helen berjalan membawa pisau ke hutan. Nampaknya ia ingin bertemu naga. Tidak lama kemudian naga muncul menampakkan dirinya. Mendadak Helen mengingat semua kenangan. Lantas Helen menangis mengapa ia bisa melupakan kematian adiknya. Naga berkata sebentar lagi semua orang pasti akan mati karena kebodohan Helen. Saat 15 tahun lalu ia seharusnya bisa lari. Namun Helen membebaninya. Alhasil ia mengorbankan nyawa. Mendengar ucapan naga membuat tangisan Helen semakin menjadi-jadi. Ketika Helen menangis dan putus asa, naga menyerap keputusasaan itu dan menjadikannya kekuatan. Tidak lama kemudian, All muncul menyelamatkan Helen. Di kesempatan itulah, naga menyerang All karena menghalanginya. Langsung saja All melancarkan serangannya. Namun naga sangat kuat sehingga membawa Helen pergi. Di perjalanan All menceritakan bahwa ia telah bertemu Lai. All juga menyampaikan pesan dari Lai untuk Helen. Mendengarnya, keputusasaan dalam diri Helen menghilang. Sehingga naga hitam mengalami penurunan kekuatan. Melihatnya, All semakin yakin tebakan Lai itu benar. Di kesempatan itulah, naga menyerang kembali. Akan tetapi dengan mudahnya All menghabisinya. Sontak saja All kaget. Tiba-tiba Helen menusuknya menggunakan pisau. Sepertinya Helen ini telah dirasuki oleh sesuatu, sehingga ia menjadi aneh. Selanjutnya Helen tertawa. Ia sangat senang melukai All. Kemudian naga putih muncul. Ia berkata kalau Helen telah dirasuki oleh Uroboro. Di kesempatan itulah naga putih memberikan kekuatan regenerasi ke tubuh All, supaya keadaan All kembali seperti semula. Akan tetapi naga putih langsung lemas. Ia berkata All pasti bisa menghabisi Uroboro. Lantas Helen berkata ia sangat senang melihat wajah keputusasaan dari All. Namun All malah menyerang tubuh Helen. Sebab Helen pasti tidak ingin tubuhnya digunakan untuk membunuh orang. Langsung saja Uroboro keluar. Ia membuat Helen menyerang All. Akan tetapi Uroboro heran mengapa hati All kosong. Ia sangat santai bercocok tanam. Lantas Uroboro berkata
Di dalam hati All hanya ada buah dan sayuran. Makanya Uroboro terhalang untuk merasukinya. Kemudian naga putih bangkit bersama dengan All menyerang Uroboro. Alhasil kedua naga lenyap menyisakan All dan Helen di sana. Setelahnya All dibawa ke ruangan medis serikat. Ketika All sadar, Val auto memeluknya. All meminta maaf kepada Val karena membuatnya khawatir. Lantas All bertanya tentang keadaan Helen. Lalu Helen menjawab, ia sudah baikan. Val bertanya, siapakah Miracle yang disebut oleh Helen sedari tadi? All menjelaskan naga putih tersebut muncul di saat yang genting dan memberikan All kekuatan. Kata naga putih legendaris, All dan Helen bisa terselamatkan. Mendengarnya Val pun takjub, ternyata di dunia banyak hal yang menakjubkan. Lantas Helen memperlihatkan sihir barunya. Setelah naga Uroboro pergi, ia pun meninggalkan kekuatan. Nampaknya Helen bisa membuat tangan dan kaki naga di tubuhnya, lalu menghilangkannya. Kemampuan barunya itu membuat ia dapat menyelamatkan orang lain. Ketika mendengar pesan dari Lai, ia semakin bersemangat. Tidak lama kemudian muncullah Lamia dan kawan-kawan. Mereka ingin melihat Helen. Kemudian mereka mengucapkan selamat kepada All karena berhasil mengalahkan Uroboro. Alhasil Jack dan kawan-kawan berkata ketua harus mengadakan pesta kemenangan bagi All. Mereka juga berharap kalau Putri Val memberikan hadiah untuk All. Lalu Val terlalu bersemangat, hampir saja ia mengungkapkan identitas aslinya. Setelah itu mereka pergi merayakannya. Di sana Luka menyuruh All minum arak sepuasnya. Akan tetapi Lamia mengomel. Ia menyuruh Luke berhenti memaksa All. Val mengajak Al mengobrol. Ia meminta si MC beristirahat dan jangan terlalu memikirkan ladang. Lantas Val berkata, waktu itu ia sempat ragu melawan Uroboro. Namun ia teringat pada kesungguhan All, makanya ia semangat kembali. Sedangkan Helen menunjukkan kekuatannya di hadapan teman-teman. Mereka merayakan pesta dengan sangat semarak. Esoknya All kembali bercocok tanam dan ditemani oleh Testa. Lantas All berterima kasih pada Testa karena membantunya di ladang. Testa berkata pasti All cukup lelah mengurus kota dan bekerja di ladang. Namun All mengatakan kalau ia baik-baik saja. Kemudian si tukang pos bernama Reax muncul memberikan surat. Sontak saja All kaget bagaimana Reax bisa menemukannya. Sepertinya Reax ini adalah seseorang tukang pos profesional. Langsung saja All membuka surat dari ayahnya. Selesai membaca, All berkata, sehabis melakukan misi, ia akan mengunjungi orang tuanya. Langsung saja All bergegas pergi ke serikat. All telah tiba, ia segera meminta izin pulang kampung kepada Helen. Namun sebelumnya ia akan melakukan misi terakhir. Alhasil Helen mengambil alih misi All agar ia bisa pulang hari ini. Setelahnya All berpamitan pada Putri Val sebab akan pulang kampung. Di perjalanan All bertemu dengan orc wanita. Ia sangat ketakutan dan berlari. Sebab bau orc membuat All ingin muntah. Kemudian Rory muncul dan menyelamatkan All. Selanjutnya Rory bertanya, mengapa penduduk sipil berkeliaran di hutan? Lantas All menjawab sebenarnya ia termasuk seseorang petualang. Rory memperkenalkan dirinya, ia juga ingin pergi ke Lulugus. Setelahnya kedua insan melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan tiba-tiba terdengar suara gerusak-gerusuk, keduanya bersiap menyerang. Akan tetapi All menyadari kalau reaksi tukang pos muncul. Langsung saja Reax memberikan surat kepada All. Di kesempatan itulah Rory mengeluarkan alat kemah. Sontak saja All kaget mengapa tas kecil Rory bisa menyimpan berbagai macam barang. Malam telah tiba, Rory memasak makan malam untuk mereka. Langsung saja All melahap makanannya. Lantas All bertanya tujuan Rory pergi ke Lulugus. Rory menjawab ia adalah keturunan pahlawan. Setelah mendengar Lulugus dalam bahaya, ia bergegas ke sana. Dikarenakan semakin larut, Rory pun mengajak All tidur di tenda. Awalnya All menolak, ia segan tidur bersama Rory. Akan tetapi karena takut diserang orc wanita, ia masuk ke tenda. Di sana Rory menyiapkan 2 futon untuk mereka tidur. Alhasil All bisa tidur dengan nyaman.
Namun baru beberapa menit, Rory malah mengigau dan menyerang. Sehingga Ol tidak bisa tidur nyenyak seperti Rory. Paginya mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka sampai di Lulugus. Rory dan Ol memutuskan berpisah. Akan tetapi Ol meminta Rory menjadi pengawalnya selama di Lulugus. Kemudian Rory menggambar peta penginapan dan pergi duluan. Sedangkan Ol bergegas menuju rumah orang tuanya. Tidak lama Ol sampai. Melihat kedatangan Ol, ibunya auto memeluk. Faktanya, ibu Ol memang sedikit aneh. Ia terobsesi kepada anak sendiri. Kemudian ayah Ol muncul. Ia mengejar Ol yang mendekati istrinya. Melihat Ol terluka, si ibu mengamuk dan menghajar ayah habis-habisan. Malamnya mereka makan malam bersama. Lantas Ol memuji masakan sang ibu. Meskipun masakan Rory lezat, namun masakan sang ibu lebih enak. Mendengar nama Rory, ibunya auto mengamuk. Di kesempatan itulah ibu Ol menghajar anaknya karena punya wanita lain. Sedangkan ayahnya juga ikut dibantai. Selesai menenangkan ibu, keduanya mengobrol di kamar. Lalu Ol bertanya lokasi rumah Rory pada sang ayah. Namun ayahnya bingung membaca lokasi penginapan. Setelahnya Ol disuruh istirahat oleh sang ayah. Paginya Ol mencari penginapan Rory. Di perjalanan seorang pria memberitahu keberadaan Rory. Mendengarnya Ol bergegas menuju ke hutan. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan Rory. Ol membantu Rory menghabisi iblis. Tiba-tiba saja pria tadi muncul. Ia mengatakan Rory pahlawan palsu. Sebab seluruh penduduk desa tidak pernah bertemu iblis. Hanya Rory sajalah yang berhalusinasi. Pria tersebut berkata Rory ini sangat mudah untuk dibodohi. Selanjutnya Rocky mengatakan ia akan menyingkirkan beberapa penghambat baginya. Bukan hanya Rory saja cuy. Ia juga ingin melenyapkan Ol yang sudah menghabisi naga hitam dan iblis lainnya. Lalu Ol bertanya apakah Rocky merupakan kaki tangan mereka. Lantas Rocky menjawab ia bukan bagian dari mereka, melainkan ia lebih istimewa. Demi mencapai tujuannya, Rocky bersiap menyerang Rory. Sontak saja Ol kaget melihat Rory yang terluka. Alhasil Ol membalas serangan Rocky. Mendapatkan serangan Ol, Rocky cukup takjub. Sebab Ol mampu membalas serangannya. Akan tetapi Rocky langsung beregenerasi. Hingga ia pulih kembali. Di kesempatan itulah Rocky mulai menghajar Ol hingga kewalahan. Meskipun kesulitan, Ol tetap berusaha untuk menyelamatkan Rory. Kemudian Ol menaburi air garam ke monster lintah milik Rocky. Faktanya pupuk sari air garam memiliki efek kuat membunuh lintah. Melihat kesungguhan Ol, kekuatan Rory meningkat. Langsung saja cahaya aura keluar dari tubuh Rory. Kemudian ia mulai menyerang Rocky secara bertubi-tubi. Akhirnya Rocky berhasil dilenyapkan oleh Rory. Sontak saja Ol terkejut menyaksikan kehebatan Rory. Mendadak Ol lemas, seluruh tenaga terkuras habis-habisan hingga ia pingsan. Malamnya Ol tersadar, lalu mereka bergegas menuju ke penginapan. Tak lama mereka sampai, Rory kaget. Ternyata penginapan tersebut hilang. Sepertinya penginapan tersebut hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Rory. Setelahnya Ol pulang ke rumah, ia masuk secara diam-diam. Akan tetapi ibunya malah menyalahkan ayah karena membiarkan Ol masuk ke kamar. Di kesempatan itulah ibu Ol menghukum ayahnya hingga babak belur. Paginya Ol berpamitan, namun ibunya terus merengek. Nampak ayah Ol digantung di halaman rumah. Sepertinya semalaman ayah Ol berada di sana menerima hukuman sang ibu. Alhasil Ol mengancam kalau ibu terus menghentikannya, ia akan membenci sang ibu. Mendengar ancaman sang anak, ibu terpaksa menyetujui kepergian Ol. Sebelum Ol pergi, ibu bertanya apakah Ol masih ingin menjadi petani. Di kesempatan itulah Ol berkata ia akan terus menjadi petani yang hebat. Setelah mengambil pupuk sari garam, Ol pergi. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan Rory. Di perjalanan Rory mengingatkan agar Ol berhati-hati. Sebab waktu itu Rocky mengatakan kalau Ol ini merupakan incarannya. Sin lalu beralih ke istana. Nampak Vol yang termenung memikirkan Ol.
Kemudian seorang pelayan menemui Vol dan ia berkata, raja sedang mencari Vol. Langsung saja Vol pergi menemui sang ayah. Selanjutnya Vol berpamitan pada Raja Galan karena dia akan pergi ke negeri tetangga untuk melanjutkan pernikahan. Lantas sang ayah sangat sedih anaknya rela mengorbankan diri menikah demi kelangsungan hidup kerajaan Maegis. Lalu Vol berpura-pura kuat di depan Raja Galan. Keesokan harinya Ol memperkenalkan Rory kepada Helen. Melihat keakraban kedua wanita, Ol merasa lega. Walau nampak bersahabat, sebenarnya keduanya menjadi saingan untuk memperebutkan posisi mereka di hati Ol. Kemudian seorang bocah mencuri terong milik Ol. Lantas Ol memergoki dan memarahi si bocah. Kemudian, kemarahan Ol ini bukan karena terongnya dicuri, melainkan bocah memetik terongnya dan belum matang. Dasar kemarahan Ol ini membuat Helen dan Rory keheranan. Mendadak suara kriuk-kriuk keluar dari perut si bocah. Sehingga Ol pun memberikan bocah ini kubis. Tanpa buang waktu, bocah ini langsung menyantapnya dan rasanya begitu makjos. Setelah itu bocah itu pun pergi dari kebun Ol. Mendadak lonceng berbunyi menandakan adanya serangan monster ke ibu kota. Lantas Ol dan kawan-kawan bergegas ke lokasi monster berada. Di sana para petualang sedang bertarung melawan sekumpulan monster. Lalu Ol dan kawan-kawan turut membantu menghadapi para monster. Selang beberapa waktu, datanglah segerombolan pasukan dari kerajaan Antisburg. Kemudian Pangeran Nedirus memperlihatkan pedang suci Levantine. Tiba-tiba saja, segerombolan monster mendadak pergi. Kejadian itu membuat warga Maegis kebingungan. Malam harinya, Vol mengunjungi rumah Ol. Lalu Vol mengucapkan salam perpisahan kepada Ol. Sontak saja Ol bingung maksud perkataan dari Vol. Lantas secara tegas, Vol mengatakan dia tidak akan pernah kembali. Mendengar hal itu, Ol syok dan ia meminta penjelasan Vol. Namun Vol pergi tanpa meninggalkan keterangan jelas mengapa dia tidak akan lagi tinggal di kerajaan Maegis. Keesokan harinya, bocah membawa ibunya menemui Ol. Lantas, Taylor meminta maaf atas insiden pencurian terong. Taylor ini juga mengucapkan terima kasih, sebab ia memberikan anaknya kubis. Kemudian bocah berkata kalau ibunya ini mahir menjahit dan Taylor menawarkan jasa bila saja Ai memerlukan bantuannya. Setelah itu Taylor memberikan kentang Ol. Tanpa sadar Rex sudah ada di sampingnya membuat Ol kaget. Lalu Rex menyerahkan surat dari Lucika kepada Ol. Di kesempatan itulah Rex memperlihatkan surat kabar mengenai berita pernikahan Vol dan Nedirus. Sontak saja Al syok mengetahui info tersebut. Kemudian Al bergegas pergi ke Gwil menemui Helen dan Rory. Lalu Ol meminta kedua temannya membaca surat dari Lucika. Lantas keduanya mengikuti permintaan Ol. Ketika membaca, kedua wanita sempat menggoda Ol dengan tulisan salam sayang Lucika. Sontak saja Ol gelagapan dan meminta temannya serius. Dari surat Lucika, diketahui bahwa Levantine ini hanyalah pedang biasa. Ada juga berita yang mengejutkan Lucika yang merupakan mantan ketua boneka bayangan, di mana kelompok itu melakukan pekerjaan intelijen. Kemudian diketahui bahwa Nedirus memenjara kekasih Gazel suruhan dari sang pangeran untuk memanggil dan memulangkan para iblis. Berdasarkan hal itu, Ol dan kawan-kawan sepakat menyelamatkan Vol dari pernikahan yang diselimuti tipu daya dan paksaan. Lalu Rex nimbrung dalam pembicaraan dan meminta Ol and the gang untuk rapat mengenai rencana penyelamatan Vol. Kemudian Ol pergi ke toko Taylor untuk mengambil jahitan. Setelah itu Ol menyusul Rex dan kawan-kawan di hutan. Kemudian Rex memperlihatkan dirinya yang seorang iblis. Sontak saja Ol dan kawan-kawan kaget mengetahui identitas asli dari Rex. Kemudian Rex menyuruh Ol dan kawan-kawan pergi duluan, sebab Rex ada tugas lain yang berhubungan dengan misi mereka. Lalu Ol dan kawan-kawan heran bagaimana cara Rex pergi ke wilayah kerajaan Antisburg. Kemudian Rex berkata dia mengerti kesakitan Gazel karena terpaksa melukai teman sesama iblis dan manusia, sebab kekasih Gazel ini adalah seorang manusia. Lantas Ol berjanji kepada Rex akan menyelamatkan kekasih Gazel dan membuat Nedirus membayar perbuatannya.
Selanjutnya Putri Vol tengah bersiap-siap untuk acara pernikahannya. Tidak lama kemudian datanglah Pangeran Nedirues menyapa. Lalu Nedirues mengajak Vol pergi ke aula pernikahan bersama-sama. Namun Vol meminta Nedirues pergi duluan. Lantas Nedirues berpikir positif ketidakmauan Vol, sebab banyak hal yang harus dipersiapkan oleh si gemoy. Ol dan kawan-kawan telah tiba di ibu kota kerajaan Antisburg. Kemudian Helen dan Rory meyakini penyamaran mereka sebagai petani akan dicurigai. Dengan pedenya, Ol meyakini bahwa penyamaran mereka sangat sempurna. Akan tetapi pemikiran Helen dan Rory terbukti benar, karena mereka dikejar-kejar oleh prajurit Antisburg. Lantas Helen melempar Ol ke penjara untuk menyelamatkan kekasih Gazelle. Melihat keganasan itu, Rory berujar nantinya dia tidak akan meledek Helen. Karena Helen melempar di posisi yang tepat, otomatis Ol bertemu langsung dengan kekasih Gazelle. Ketika melihat prajurit masuk ke penjara, Ol menggunakan jurus lempar sayur untuk melumpuhkan musuhnya. Kemudian Ol menggendong kekasih Gazelle dan membawanya berlari menuju gereja. Di tengah perjalanan, Ol dan kawan-kawan bertemu dengan Helen and the gang. Lantas Helen memberitahu lokasi gereja kepada Ol. Setelah itu Ol pergi ke gereja dan kedua gemoy masih kejar-kejaran sama prajurit Antisburg. Sementara itu di gereja, Raja Galan mengiringi Vol untuk menuju ke altar pernikahan. Di kesempatan itulah Raja Galan meminta putrinya berpikir ulang. Namun Vol tetap saja akan menikahi Nedirues demi dia dan kerajaan Maegis. Setelah itu, pendeta membacakan janji pernikahan. Lantas Vol bersedia mengemban janji itu. Kemudian Nedirues diminta melakukan ritual pengesahan pernikahan. Di dalam hati, Vol berteriak meminta tolong kepada Ol. Tidak lama kemudian, doa Vol terkabul karena Ol menerobos masuk ke gereja. Saking kuatnya pintu gereja, ia terhempas mengenai Pangeran Nedirues. Melihat Ol yang ada di sana, Vol merasa sangat senang. Kemudian Pangeran Nedirues bangkit meminta Ol bertanggung jawab sudah merusak pernikahannya. Lantas Ol berkata di depan semua orang bahwa Pangeran Nedirues seseorang penipu. Sebab pedang suci Levantine hanya pedang biasa dan tidak dapat mengusir iblis. Sontak saja semua tamu undangan terkejut. Lalu Raja Galan masih bingung dengan statement Ol. Sebab dengan mata kepalanya sendiri, Levantine dapat mengusir iblis. Lalu Nedirues memanggil Gazelle membawakan Levantine ke hadapannya. Akan tetapi, Gazelle sedang baper-baperan dengan kekasihnya itu. Melihat Gazelle bersama sang pujaan hati, Pangeran Nedirues kembang kemput. Apalagi kedoknya akan terbongkar di halayak ramai. Mendadak prajurit melaporkan bahwa geng iblis sedang menyerang kota Antisburg. Sontak saja Nedirues syok mendengar berita itu. Sementara para tamu menyuruh Nedirues segera menggunakan Levantine. Sedangkan dari luar, Reax merasa jumlah iblis ini sudah cukup. Sehingga Reax berhenti untuk meniup seruling pemanggil iblis. Sementara Nedirues bingung bagaimana cara dia menutupi kebohongannya. Mendadak, Reax sudah berada di sampingnya membawa Levantine. Lantas Ol mengambil pedang Levantine dan ia melemparkannya ke arah iblis. Dalam sekejap, iblis menghancurkan pedang Levantine. Sontak saja para tamu kaget. Ternyata Nedirues telah menipu mereka selama ini. Di kesempatan itulah Gazelle menjelaskan bahwa dialah yang mengirimkan para iblis ke berbagai negara atas perintah Nedirues. Terpaksa Gazelle menuruti Nedirues sebab kekasihnya disandra. Bahkan pengusiran gerombolan iblis di Maegis adalah pekerjaan Gazelle. Akan tetapi Nedirues bersikap tidak merasa bersalah. Kemudian datanglah prajurit ke aula pernikahan. Walau mendapat perintah dari Nedirues, pengawalnya tidak menangkap Ol, melainkan dirinya sendiri. Sontak saja Nedirues kaget diperlakukan selayaknya tahanan oleh pengawalnya sendiri. Kemudian Helen dan Rory berkata mereka lah yang telah menjelaskan ke semua orang tentang kejahatan Nedirues kepada prajuritnya. Kemudian Nedirues dibawa pergi ke penjara. Lantas Vol bersikap mesra pada Ol sehingga membuat Rory dan kawan-kawan marah. Walau Ol sudah menjelaskan, kedua cewek tidak mendengarnya. Bahkan Raja Galan menyatakan Ol ini sebagai menantunya. Sontak saja Ol kaget mendengar ucapan Raja Galan barusan.
Setelah itu Reax menemui Raja Galan untuk menyampaikan surat yang berisikan rencana musuh dan dalang dari perbuatannya di Rus. Keesokan harinya, Vol mendatangi Guild petualang menyerahkan hadiah. Melihat kedekatan Vol dan All membuat Rory kesal. Setelah itu Vol meninggalkan Guild dan ia akan kembali lagi sebagai Filia. Lalu Filia menyatakan perang pada Rory. Lalu All kabur dari sana dan tidak mau terlibat dengan kedua wanita. Kemudian All memetik buah di kebun dan disamperi oleh Filia dan Rory. Lantas mereka meminta All memilih salah satu dari keduanya. Sontak saja All kaget dan mengalihkan pembicaraan. Mendadak kedua cewek melontarkan pertanyaan. Apakah All menyukai wanita lain? Dengan santuinya, All mengiyakan bahwa dia menyukai seseorang wanita. Kabar tersebut membuat kedua gemoy terguncang. Setibanya di rumah, All terus menatapi foto Livia. Selanjutnya dibawa ke masa lalu All. Bagaimana dia bertemu dengan Elvia ini cuy. Kala itu All sedang membantu Giles memanen kentang. Sontak saja sang ayah kaget melihat All yang dapat memanen banyak kentang. Setelah itu All mengantarkan sekeranjang kentang kepada tetangganya. Tiba-tiba saja All dan kawan-kawan menyaksikan Elvia yang sedang ketangkap basah mencuri. Lantas kakek nenek memberitahu All kalau Elvia ini suka mencuri. Kemungkinan dia kelaparan dan tidak memiliki sanak saudara. Akan tetapi bila Elvia mencuri terus yang dapat merugikan warga, kemungkinan dirinya akan dijual kepada pedagang budak. Lalu Elvia mengambil sekeranjang kentang dan melarikan diri. Berdasarkan info lokasi tempat Elvia, All segera pergi mengantarkan makanan ke sana. Akan tetapi Elvia bergegas melarikan diri. Namun mencium aroma sup kentang, Elvia kembali lagi. Pada hari-hari berikutnya, All mengantarkan makanan terus kepada Elvia. Keesokan harinya, All membawakan Elvia sandwich. Karena suara perut keroncongan All terdengar, Elvia membagi makanannya. Tiba-tiba saja, kedua warga datang meminta ganti rugi pada Elvia. Lantas All memohon untuk melepaskan Elvia. Bahkan All rela mengganti kerugian itu. Walau waktu pembayaran tidak bisa ditentukan, namun kedua warga masih ragu menyetujui permintaan dari All. Mendadak Giles datang memberikan sekarung beras kepada kedua warga. Berkat itulah Elvia dibebaskan dari ganti rugi. Lalu Elvia menyerahkan sekeranjang kentang yang dia curi dari All. Di kesempatan itulah Giles memberikan kode pada All. Lantas All paham maksud dari sang ayah. Kemudian All meminta Elvia setiap hari datang ke rumahnya. Lalu Elvia menerima undangan dari All. Kini Elvia telah menjadi bagian dari keluarga All. Ketika di kebun, Elvia meminta All untuk beristirahat. Kemudian Lucika datang menjemput Giles untuk mencari rumah baru. Setelah itu datanglah Testa yang mengajak All ke hutan mencari harta karun. Saat di perjalanan, Testa memberitahukan All bahwa warga desa bertindak kejam pada Elvia. Ketika dia sedang sendirian, sontak saja All kaget dan ia menyadari mengapa kedua orang tuanya mencari lingkungan tempat tinggal baru. Kemudian Testa menyemangati All dan mereka harus segera sampai di tujuan. Agar All bisa membawa hadiah buat Elvia. Namun setibanya di sana, kejadian mengerikan menimpa All dan kawan-kawan. Akibat letusan gunung tersebut, desa Sil terkena bencana. Sehingga warga desa Sil mengalami kelaparan. Tidak lama kemudian All telah sadar dari pingsannya. Untuk memenuhi gizi All, terpaksa Elvia berbohong kalau mereka dapat bantuan. Setiap hari Elvia membagikan makanannya pada All. Hingga pada akhirnya Elvia mati karena menderita malnutrisi. Saat mengetahui kematian Elvia, All sangat terpukul. Ditambah lagi penjelasan Testa bahwa desa mereka tidak dapat bantuan. Sontak saja All shock melihat Elvia yang berbohong demi kesembuhannya. Kembali ke masa depan di mana All sedang berada di kebun. Lantas dia mengingat ucapan Elvia yang menantikan hasil tani All. Walau sudah bisa memberikan Elvia makanan yang banyak, tetapi All tidak dapat kesempatan membaginya dengan si Eneng. Meski sedih, All tetap semangat melakukan aktivitasnya sebagai petani. Selanjutnya All bertemu dengan Linnea yang tengah pingsan. Kemudian All membawa Linnea ke rumahnya. Setelah itu All mengajak Linnea ke Guild.
Di sana, Linnea memberitahukan misinya kepada Helen. Kemudian Linnea menjelaskan keanehan pada tempat tinggalnya di kota Guil itu, cuy. Sontak saja, Ol menjadi semangat mendengar wilayah kota Gul. Lantas Ol mengangguk-anggukan asparagus yang ada di kota Gul. Di kesempatan itulah, Ol memohon pada Helen agar menyerahkan misi Linnea kepadanya. Sehingga Ol dan Linnea berangkat ke kota Gul. Dari kejauhan, Rory memperhatikan kedekatan Ol dan membuatnya kesal setengah mati. Kemudian Ol dan Linnea melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta. Ketika memasuki wilayah hutan, ada orc yang mengejar. Sontak saja, Ol ketakutan melihat orc yang mengejarnya. Lantas kusir kereta meminta Ol untuk tenang, sebab dia bisa membawa kereta dengan laju yang cepat. Namun kusir terkejut melihat bukan satu orc saja yang mengejar, melainkan segerombolan orc. Tidak lama kemudian Ol sadar dari pingsannya. Ia kaget dia berada di pangkuan Linnea. Kemudian Linnea memberikan Ol kalung sama seperti leontinnya. Lantas Linnea berkata kalau leontin tersebut bisa memberikan ketenangan. Setibanya di kota Gul, Ol merasakan keanehan pada warga kota. Tiba-tiba saja Ol dibawa paksa oleh kedua orang. Setelah itu Ol bertemu dengan wali kota Gul dan ia mendapatkan undangan. Lagi-lagi Ol dibawa oleh kedua orang misterius. Malam harinya Ol dan Linnea mendatangi kediaman wali kota. Setibanya di sana, Ol langsung bertanya mengapa warga kota terlihat aneh. Tiba-tiba saja para pengawal wali kota menodongkan senjata. Akan tetapi Ol mampu melumpuhkan mereka dengan mudah. Saat mau menyerang wali kota, Linnea menghalau Ol. Sehingga Ol heran mengapa Linnea bersekutu dengan wali kota. Di kesempatan itulah Virtra keluar dari tubuh wali kota dan ia menceritakan sebab musabab keanehan di kota. Di mana Virtra mengkristalkan kemampuannya dan meletakkannya di patung Dewi. Berkat itulah warga kota berada dalam kendalinya. Sementara keluarga Linnea sedang disandra, membuatnya terpaksa membantu Virtra. Lantas Ol memberitahu bahwa semua rencana Virtra telah digagalkan. Ternyata dua orang misterius yang membawa Ol adalah Rory dan Helen. Setiap kali membawa Ol, mereka bertukar informasi. Makanya Ol tahu kejahatan dan rencana Virtra. Karena Helen dan kawan-kawan menghancurkan patung Dewi membuat warga normal kembali, termasuk para prajurit. Sementara orang tua Linnea telah dibebaskan oleh Helen dan kawan-kawan. Setelah mengetahui rencananya gagal, Virtra hendak membuat wali kota bunuh diri. Lantas Ol memasukkan asparagus ke dalam mulut wali kota. Kemudian Virtra ragu kalau ia mampu menyadarkan wali kota. Sontak saja Ol tidak terima dan ia menjelaskan kehebatan asparagus itu kepada Virtra. Tidak lama kemudian, wali kota telah pulih sepenuhnya. Sontak saja Virtra syok melihat kejadian itu. Lantas Ol langsung membogem Virtra hingga KO. Keesokan harinya, Linnea and the Gang mengantar kepergian Ol. Kemudian Linnea berkata, saat dewasa nanti ia akan merebut hati Ol. Di kesempatan itulah Linnea melakukan aksinya membuat Ol auto beku. Dari kejauhan Helen dan Rory emosi. Lantas mereka bergegas membawa Ol pergi. Bahkan kedua gemoy menyebut Ol ini adalah seorang playboy. Selanjutnya para cewek asik membantu Ol berladang. Sembari melakukan pekerjaan, ketiga cewek membahas mengenai Ol. Ketika melihat leontin di leher Helen dan Rory membuat Vol atau Filia keheranan. Lantas Filia samaran dari Vol bertanya mengenai asal-muasal dari leontin. Kemudian kedua gemoy memberitahu bahwa leontin tersebut diberikan oleh Ol. Sontak saja Filia merasa iri dan ia berkata akan meminta kalung itu kepada Ol. Lantas Rory dan Helen pun melarang Filia melakukan niatnya. Sebab leontin itu adalah pemberian dari Linnea buat Ol. Karena Rory dan kawan-kawan membantu Ol melakukan misi di kota Gul, mereka diberikan hadiah leontin. Mengetahui Ol yang mendapat kenalan cewek baru membuat Filia cemas. Karena siklus tersebut berlanjut terus, tanpa sadar Ol selalu membuat hubungan yang baru. Lantas Rory dan kawan-kawan menyetujui pemikiran Filia. Menurut Filia, mereka harus melakukan sesuatu agar Ol tidak berhubungan dengan wanita lain.
Akan tetapi Filia tidak boleh melakukannya secara diam-diam, karena mereka harus bersaing secara adil dalam merebut hati All. Tiba-tiba terdengar suara jeritan All, sehingga ketiga gemoy memutuskan menuju ke tempat All berada. Ternyata jeritan histeris itu disebabkan oleh adanya hama rambat di kebun All. Bagi All, hama rambat adalah musuh besarnya. Sementara All masih syok dan ingin sekali membunuh musuhnya itu. Bahkan All memberikan tatapan sangar dan ia mengeluarkan aura mengerikan. Menurut ketiga cewek, All mana ada waktu buat mikirin perempuan. Karena jiwa dan raga All tercurahkan seluruhnya pada ladang. Setelah itu Ruri dan Filia pun membantu All menjajakan sayurannya di pasar. Tidak lama kemudian datanglah para pelanggan All membeli sayuran segar. All nampak marah melayani pelanggannya. Bahkan All tidak pelit memberikan bonus kepada setiap pembelinya. Tidak disangka-sangka cuy, Raja Galan membeli sayuran All. Segera Filia bersembunyi dari Raja Galan. Di kesempatan itulah Raja Galan menanyakan kepada All yang bersedia menjadi bagian keluarganya. Apakah bersedia menjadi bagian keluarganya? Namun All belum bisa memberikan jawaban. Kemudian Raja menawarkan lahan baru dan alat pertanian yang canggih. Sontak saja All tergiur akan tawaran sang raja. Lantas Ruri keberatan kalau All menikah bukan berdasarkan cinta, tetapi karena diiming-imingi hadiah. Mendengar perkataan Ruri, Filia kesal hendak melemparnya. Akan tetapi malah terkena All hingga membuatnya pingsan. Mendadak All disapa oleh wanita misterius. Tidak lama kemudian All sadarkan diri dari pingsannya. Kemudian Raja Galan berkata dia akan membicarakan tawarannya kepada All lain kali. Sesudah kepergian Raja Galan, Filia keluar dari persembunyiannya. Setelah dagangan laris manis dan uang terkumpul, All mengatakan dia akan kembali membeli hibrida untuk menumpas hama tersebut. Lagi dan lagi All mengeluarkan aura mengerikan. Bahkan All menyumpah serapai hama rambat. Sebab hama rambat termasuk ke dalam golongan gulma yang sulit untuk diberantas. Sehingga kedua cewek tahu bahwa All tidak bisa diganggu. Sebab fokus membasmi hama, lantas kedua cewek berpamitan kepada All. Setelah membeli hibrida, All disapa oleh Rex. Melihat ekspresi All, Rex kaget dan heran. Lantas All mengatakan bahwa dia membawa hibrida untuk membasmi hama rambat. Kalau hama rambat tidak dibantai akan merusak ladangnya. Apalagi hama rambat suka menyerap nutrisi sesuka hatinya dan membuat tanaman menjadi rusak. Kemudian tidak jauh dari All, ada seseorang bocil yang sedang diganggu. Lantas All memberikan pelajaran kepada ketiga begundal itu. Melihat sosok Yulia secara jelas, Rex mengetahui identitasnya. Ternyata si bocil merupakan anak dari Raja Iblis yang bernama Yulia. Lalu Rex mengatakan bahwa All tidak benci pada bangsa iblis. Jadi Yulia juga tidak harus merasa takut. Di kesempatan itulah Yulia meminta bantuan untuk pergi ke dunia iblis. Lantas Yulia menceritakan pengasuhnya Volpe yang mendadak menteleportase dia secara paksa. Karena kerajaan iblis sedang dalam bahaya, makanya Yulia mengharapkan All menolongnya. Kemudian All menitipkan ladang dan hibridanya pada Rex. Setelah itu All menggendong Yulia untuk pergi ke dunia iblis. Sontak saja Yulia syok melakukan perjalanan di atas laut dengan berlari. Tidak lama kemudian tibalah mereka di TKP dan langsung diserang secara bertubi-tubi oleh Volpe. Ternyata Volpe ini sedang dalam kendali orang lain. Tidak lama setelah itu, datanglah Lucika KW yang membantu All dan kawan-kawan. Saat sedang melihat Lucika, di sana All heran. Setelah itu mereka pun menuju ke kastel Raja Iblis. Setibanya di sana, suasana terlihat amat kacau balau. Bahkan para prajurit dan Raja Iblis pada terkapar di lantai. Lalu All bertanya kepada salah satu pengawal yang sadar. Ternyata serangan dilakukan oleh Lucika KW. Bahkan Lucika KW hendak membunuh Yulia. Lantas Lucika KW mengatakan All adalah anak pembangkang. Lalu All berujar bahwa Lucika KW ini bukan ibunya. Kalau sang ibu pastinya sudah memeluk dia sampai tulangnya patah.
Namun Lucika KW tidak melakukan hal itu. Kemudian Lucika KW pun menampakkan wujud aslinya. Ternyata Lucika KW ini adalah Elvia, teman Ol di masa lalu. Selanjutnya Ol kaget melihat sosok Elvia yang diketahuinya sudah meninggal karena malnutrisi. Lantas Elvia berkata bahwa dia dihidupkan kembali oleh dewa jahat. Ol sendiri memiliki kekuatan dari dewa jahat. Statement Elvia itu membuat Ol kebingungan. Dia merasa tidak kenal dengan dewa jahat. Namun Elvia memberitahu bahwa Ol pernah bertemu dengan dewa jahat. Kemudian Elvia menawarkan kesepakatan untuk bergabung. Namun Yulia mengingatkan Ol untuk tidak terpengaruh ucapan dari Elvia. Sontak saja peringatan itu menyebabkan Elvia kesal dan mencekik leher Yulia. Tiba-tiba saja wanita misterius merupakan dewa baik menghentikan waktu. Kemudian dewa baik mengubur kekuatan naga jahat pada diri Ol dan memberikan kekuatannya. Setelah waktu kembali normal, Ol bergegas menyelamatkan Yulia. Lalu Ol mengeluarkan jurus hama rambat untuk menghabisi Elvia. Di saat Elvia kembali terikat, datanglah Volpe menyerang. Namun serangan Volpe tidak berdampak apapun pada Elvia. Secepat kilat Elvia berada di dekat Volpe dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Ol meminta Elvia tidak melakukannya. Kemudian Elvia menghentikan pertarungan. Sebelum pergi Elvia berkata akan menemui Ol lain kali. Kemudian Raja Iblis bangun dari pingsannya dan menyapa Ol sekaligus mengucapkan terima kasih. Setelah itu Ol bertanya mengenai dewa jahat. Akan tetapi Raja Iblis tidak tahu sebab bukupedia mengenai dewa jahat telah musnah. Raja Iblis berjanji akan memberitahu Ol bila saja mendapatkan info. Setelah itu Ol pun mengucapkan salam perpisahan pada Yulia. Melihat kedekatan Yulia dan Ol membuat Volpe marah. Lantas Raja Iblis memohon agar Ol tidak mempersoalkan kelancangan bawahannya. Kemudian Ol mampir ke tempat Testa untuk menanyakan mengenai info dewa jahat. Akan tetapi Ol tidak mendapatkan jawabannya. Lalu Ol mengajak Testa bermain ke ibu kota. Namun Testa tidak bisa sebab dia masih ada pekerjaan sebagai nelayan. Selesai mengobrol, Ol pamit undur diri. Di tengah perjalanan, siapa sangka Ol dikejar oleh orc. Berbeda dari yang dulu, kali ini Ol tidak lari ketakutan dan ia segera membogem orc. Akan tetapi pukulannya tidak melukai orc. Terpaksa Ol melarikan diri secepatnya dari orc. Lantas Luke and the gang membantu Ol membunuh orc. Setelah itu mereka menyatakan keheranan. Mengapa Ol si overpower tak bisa menghabisi orc sendirian? Kemudian Ol dan kawan-kawan tiba di kuil petualang. Di sana Helen and the gang bingung mengapa bogeman Ol tidak mempan pada orc. Lalu Helen meminta Ol menunjukkan statusnya. Ternyata status Ol mengalami penurunan. Kemudian Ol teringat bahwa Dewi Baik telah mengubur kekuatan dewa jahat dalam diri Ol. Sehingga hal itu pun membuat Ol kehilangan setengah kekuatannya. Menurut Ol, dengan tertidurnya kemampuan dewa jahat, hal tersebut dapat melemahkan kekuatan Ol. Namun Ol tidak bisa mengatakan apapun kepada temannya. Sebab Ol sendiri masih belum tahu apapun soal dewa jahat. Lantas Ol berujar dia akan memberitahu para besti bila semuanya sudah jelas. Kemudian Rex menyerahkan surat kepada Ol. Lantas Ol membaca surat pada Lucika. Kedua gemoy turut serta membaca dan mereka ketakutan saat mengetahui isi surat yang mendapatkan ancaman dari Lucika. Sehingga Helen dan kawan-kawan memutuskan untuk tidak lanjut membaca surat Ol. Dari surat tersebut Ol tahu bahwa Lucika sedang mencari tahu soal Elvia dan dewa jahat. Karena paragraf terakhir surat menyatakan perasaan sang ibu, Ol segera menutupnya. Tidak lama kemudian Filia samaran dari Vol menghampiri Ol dan kawan-kawan. Sehingga terjadilah peperangan antara ketiga gemoy memperebutkan Ol. Lalu Luke terlihat sedang mabuk, ia mengajak Ol bergabung dengan gengnya. Akan tetapi tatapan sangar ketiga cewek membuat Luke ketakutan. Setelah itu, Ol and the gang berkumpul bersama Luke dan kawan-kawan. Sembari menikmati kebersamaannya dengan teman-teman, Ol masih memikirkan soal Elvia. Namun Ol sadar sekarang dia mempunyai teman-teman yang harus ia lindungi. Keesokan harinya Ol menemui Raja untuk membahas penawarannya ketika di pasar. Pada saat itulah Raja menawarkan Ol lahan besar dan juga alat tani yang super canggih. Maka dari itu Ol harus mengembangkan lahan pemberian Raja padanya untuk kepentingan di masa depan.
Di benak All, dia akan melindungi rekan-rekannya dan Magis. Setelah itu All membajak lahan ladang barunya. All bergumam dia akan terus menanam sayur-sayuran segar. Sepintas All teringat pertemuannya dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian, sang putri and the gang membawa makanan dan menghampiri sang MC. Di lain sisi terlihat Elvia yang berharap akan bertemu dengan All lagi. Sepertinya ada cerita misterius dari perubahan sikap Elvia ketika diselamatkan oleh Raja Jaha. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini cuy. Bagaimana menurut kalian tentang anime yang satu ini? Plot cerita yang ringan membuat Naumin Kenren ini layak banget jadi anime isekai yang terbaik cuy. Beraneka ragam karakter yang menjadi inti utama anime ini selalu mampu menyajikan sesuatu yang beda dan unik banget. Secara overall sih anime ini memberikan cerita yang sudah begitu oke banget cuy. Penempatan karakter di setiap episodenya tergambar dengan jelas sekali. Tapi kalau kalian punya pendapat tersendiri silahkan aja tuliskan di kolom komentar, biar kita bisa saling berdiskusi bersama-sama. Oke lah cuy, sampai segini aja video kali ini karena udah panjang banget. Terima kasih buat kalian yang telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Mimin Mang OP dan TikToknya juga Mang OP, biar kita bisa saling bertegur sapa. Oke lah, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Pastinya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.